Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 424. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Naura yang mendengar isi pikiran Galih. Naura sedih banget pas tahu Alina yang jadi tumbalnya. Padahal baru aja kemarin Alina senang karena Praja ngerayain ulang tahunnya. Karena Praja dan Galih pergi ke rumah sakit, akhirnya Al yang memberi azan untuk Alina. Miss Magic jadi sedih banget karena Alina yang meninggal setelah rayain ulang tahun yang pertama dan terakhir kalinya. Kasihan banget ya Alina. Sedangkan Praja yang di rumah sakit, dia kesal karena lagi-lagi dibawa ke rumah sakit. Praja menggunakan jurusnya kepada dokter dan suster rumah sakit. Apa iya kekuatannya sudah kembali lagi ya Magic Fivers? Pas Galih dan Gibran masuk ke ruang tindakan, ternyata Praja lagi dicek dan gak ada apa-apa. Padahal kan tadi Praja kesal dan teriak. Ternyata ada Mbah Gono yang membereskan itu. Petunjuk Mbah Gono bilang kalau misalnya Praja bisa kembali berjalan setelah tumbalnya dikuburkan. Praja mau Mbah Gono merahasiakan kalau Praja sudah bisa kembali jalan. Mbah Gono juga gak lupa untuk menghipnotis dokter dan suster rumah sakit. Makanya deh dokter dan susternya gak ingat apa-apa kan Magic Fivers. Galih sama Gibran masih bingung pas mereka dengar suara-suara berisik. Tapi pas dicek gak ada apa-apa. Setelah dokter bilang Praja gak kenapa-napa, jadinya deh si Gibran langsung diusir pulang. Aneh banget ya Magic Fivers. Udah ditolongin malah gitu kan. Miss Magic kan jadi ikutan kesel kayak Gibran. Di kediaman Hadi, anggota Magic 5 bingung kenapa Gibran udah pulang ke rumah. Katanya Gibran diusir sama Galih setelah Praja gak kenapa-napa. Gibran juga cerita soal Gibran dan Galih yang mendengar suara dari kamar Praja. Naura juga menceritakan tentang apa yang Naura dengar dari isi pikiran Galih. Gue sebenarnya dengar suara hatinya Galih waktu tadi di pemakamannya Alina. Galih bilang katanya pokoknya dia harus menjaga Tante Sari jangan sampai jadi tumbalnya. Jadi ternyata bener ya, kalau ternyata bakal ada tumbal di ulang tahunnya Alina yang bakal ditumbalin sama Praja. Cuman harusnya tumbalnya Tante Sari. Tapi karena si Galih nyelamatin Tante Sari dari Praja, jadi yang kena Alina. Kasian banget ya Alina. Di kediaman Praja pura-pura sedih pas Sari sampai rumah. Katanya Praja sedih karena dia gak bisa menemani pemakaman Alina sampai selesai. Alah, bohong aja Praja. Galih yang menyemangati Praja malah bikin Praja ingat kalau misalnya Galih gak nolongin Praja pas di danau. Praja kesal karena Galih yang menolongi Sari. Sari yang dikabari kalau Gina akan ke Jakarta untuk operasi jantung. Sari pikir jantung Alina akan tetap hidup walaupun di beda orang. Tapi Praja kesal karena ngapain Sari berangkat padahal Gina bukan siapa-siapa. Astaga, tapi Praja jadi seneng kan karena Praja bisa bebas. Di malam hari pas Naura mau tidur, tiba-tiba aja dia mendapatkan paket dan paketnya ternyata adalah gambar Alina. Bahkan tiba-tiba aja di gambar Alina matanya keluar darah gitu Magic Fivers. Untung aja ternyata itu mimpi Naura. Naura dan Adara jadi kepikiran kan kalau misalnya meninggalnya Alina itu gak wajar. Pas banget udah waktunya subuh. Jadinya deh Naura Adara membangunkan yang laki-laki nih Magic Fivers. Pas Naura membangunkan Rasya keceplosan bilang sayang kan. Pakai nggak sengaja lagi Rasya kepegang Naura. Jadinya kan Naura kesetrum. Subuh woi, subuh. Allah Akbar. Ngantuk sayang. Sayang. Apaan sih Sya? Rasya. Naura. Irsyad yang bangun duluan dengar soal Gibran yang ngigau manggil-manggil Kinan. Irsyad jadi miris gitu Magic Fivers. Lihat kisah cinta saudara-saudaranya itu. Miss Magic terharu banget lihat mereka yang saling mendoakan Magic Fivers. Di lain sisi, Al juga masih kehilangan Alina banget Magic Fivers. Siapa yang akan jadi tempat Al menceritakan Adara? Sedih ya Magic Fivers. Al yang benar-benar kehilangan Alina. Apalagi kan Al belum tahu kalau Alina adalah adik kandungnya. Dokter menawarkan Sari untuk mendengarkan suara detak jantung Alina yang hidup di Gina sekarang. Sari jadi sedih lagi Magic Fivers. Dia jadi teringat setiap Alina meniup lilin bersama Sari. Aduh, Miss Magic gak udah-udah nih jadi ikutan sedih terus. Di lain tempat, Praja menghampiri Mbah Gono. Lihat aja Magic Fivers. Kekuatan Praja udah benar-benar kembali kan Magic Fivers. Bener-bener ya, kok ada sih tega banget menumbalkan anaknya demi kekuatannya kembali. Mbah Gono senang karena kekuatan Praja yang sudah kembali. Mbah Gono mencari petunjuk lain untuk Praja.
Praja dan Bahagono diberi petunjuk kalau misalnya mereka harus menyatukan hubungan Rasya dan Naura biar kekuatan Rasya menjadi lemah. Karena kan kalau seseorang ingin memiliki kekuatan tertingginya, mereka harus merelakan rasa sayangnya untuk kekasihnya. Pasti Praja merencanakan rencana jahat lagi deh. Katanya Praja juga akan membayar 10 kali lipat sebagai imbalan kepada Mbah Gono. Tapi tahu nggak Magic Fivers? Pas Al mau mengambil bunga untuk makam Alina, tiba-tiba aja dia melihat seseorang yang postur badannya mirip banget sama Praja. Tapi dia bisa jalan. Al jadi curiga kalau Praja udah bisa kembali jalan. Posturnya mirip banget sama Om Praja. Tapi masa dia bisa jalan sih? Apa mungkin itu Om Praja? Tapi serem banget Magic Fivers. Praja lagi merasa senang karena kekuatannya sudah kembali. Tiba-tiba aja dihantui suara Alina yang kesakitan. Praja jadi ketakutan kan Magic Fivers? Tapi ternyata itu cuma mimpi buruk Praja aja. Padahal jadi kenyataan juga lebih baik Magic Fivers. Sari masih menunggu Gina sadar. Sari meminta Gina untuk dibawa ke rumah sakit dekat kampungnya. Kayaknya Sari benar-benar menganggap Gina sebagai Alina dari Magic Fivers. Pipit yang menuju ke rumah Mbah Gono, dia malah melihat anak buah Praja yang membawa kotak ke rumah Mbah Gono. Ternyata isi dari kotak itu emas Magic Fivers. Kayaknya sih itu sebagai imbalan dari Mbah Gono yang membantu Praja. Mbah Gono jadi ketahuan kan sama Pipit yang lagi ngintip dia. Pipit jadi tahu kalau misalnya Alina menjadi korban Mbah Gono dan Praja. Pipit jadi ngerasa bersalah karena Pipit gak terus terang ke Irsyad. Pipit udah gak tahan lagi sama ulah Mbah Gono. Jadi Pipit mau ngasih tahu tentang ulah Mbah Gono. Mbah Gono juga tahu tentang Pipit yang ngintipin dia. Mau gak mau Mbah Gono harus membereskan Pipit karena Pipit yang selalu ikut campur. Rasya yang mau berangkat bareng Naura, malah ditinggal Naura. Rasya sampai nyusul Naura kan. Pas Rasya mau ngobrol sama Naura, Rasya malah tertabrak oleh mobil. Pas mau ditolongin Naura, mereka malah kesetrum. Sini aku bantu. Sini. Serba salah banget sih. Iya maaf Nau, maaf ya. Ternyata itu ulah Praja, biar menyatukan mereka dan Rasya menjadi lemah. Pas Praja yang lihat laporan tentang Naura dan Rasya, tiba-tiba aja Sari datang dan jadinya deh Praja langsung pura-pura kembali lumpuh. Sari menceritakan tentang operasi Gina. Praja ngerasa bersalah. Katanya Praja mau menukarkan nyawanya dengan Alina. Halah, itu mah cuma bohongannya Praja aja. Kasihan banget Sari dibohongin mulu. Galih yang lagi siap-siap, tiba aja udah ditunggu The Hebrings di depan. Katanya Asep mau mengajak The Hebrings menjadi soleh biar mereka bisa mendapatkan orang-orang yang mereka suka. Tapi Galih gak mau ikutan gara-gara mereka harus sholat. Kan Galih mau mencari perhatian Praja. The Hebrings juga minta Sari untuk ajarin mereka sholat. Ya The Hebrings mah seneng. Gak tahu aja tuh kalau Galih panik. Naura lagi mengobati Rasya setelah Rasya jatuh. Naura minta mereka untuk menjaga jarak. Gara-gara Naura gak bisa tahan sama perasaannya. Miss Magic sedih harus kehilangan couple ini. Tapi sih Rasya masih aja mencoba untuk berangkat bareng. Rasya kan baru aja dibahas. Walaupun gitu ya Magic Fivers, Rasya masih mengikuti Naura. Tuh Naura yang kepanasan aja, tiba-tiba Rasya menggunakan kekuatannya biar Naura jadi adem. Bahkan Rasya juga nolongin Naura biar dia gak kena kayu. Gak cuma itu lagi, Rasya menyelamatkan Naura dari orang-orang yang coba menggoda Naura. Sampai-sampai mereka kabur kan Magic Fivers. Ngapain lu berdua? Hah? Kok ada tahanan lo nih? Teman curi! Cinta tak bertepi, bagaimanakah ku miliki. Di sisi lain, Sari mengajarkan The Hebrings untuk melaksanakan sholat.
Tapi mereka yang mulai membaca Al-Fatihah malah bikin Praja kepanasan kan Magic Fivers. Praja jadi curiga, apa iya Gali ikut sholat? Praja jadi lihat The Hebrings dan Sari yang lagi sholat. Jadinya kan Praja kecewa sama Gali. Kemarin lebih milih nolongin Sari, sekarang malah sholat. Ya udah Praja, mending kamu juga ikut taubat. Sedangkan Al yang sedang di jalan malah jatuh dari motor Magic Fivers. Al kepikiran soal sosok yang dia lihat tadi malam. Kalau benar itu Praja, berarti kan Praja selama ini membohongi mereka. Untung ada Adara yang nolongin Al kan Magic Fivers. Adara tanya apa yang dipikirin Al sampai dia jatuh kan Magic Fivers. Kata Al melihat sosok yang mirip Praja keluar dari rumah Mbak Gono. Adara juga cerita soal kecurigaan anggota Magic Five. Apalagi kan Irsyad yang dapat suratnya. Al gak akan mau maafin Praja. Kalau misalnya Al tahu Praja yang benar-benar menumbalkan Alina. Menurut Miss Magic ya Al, udah pasti kamu gak akan maafin Praja. Karena ini semua ulah Praja dan Mbah Gono. Gue ngeliat kayak siluet ada orang yang postur tubuhnya mirip banget sama Om Praja keluar dari rumah Mbak Gono. Dan dalam kondisi sehat. Berarti Om Praja udah bisa jalan dong? Apa selama ini dia pura-pura aja ya? Pura-pura lumpuh biar dapat simpati dari kita semua. Gue juga gak bisa bilang gitu sih, Dar. Soalnya kemarin juga pas gue ngeliatnya kurang jelas. Tapi kalau dari postur tubuh itu Om Praja banget. Sebenarnya Al, gue sama saudara-saudara gue juga curiga sama Om Praja. Dan juga kita sempat mikirnya meninggalnya Alina itu dijadiin tumbal sama Om Praja biar dia bisa sembuh. Tumbal? Iya. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic!